Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya Rabb kama amartana an nahmadak. Nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Sahabat semua, sahabat nguduk dimanapun berada, semoga selalu bahagia di penghujung dari puasa Ramadan kita gitu ya. Bentar lagi kita akan berbuka. Semoga selalu bahagia melihat kolak-kolak kita, melihat gorengan-gorengan kita ya. Semangat selalu, karena itu adalah bagian dari janji Allah bahwa kita bahagia ketika kita bertemu dengan maghrib gitu kan. Dan di waktu maghrib itu saat adzan maghrib adalah adzan yang paling dirindukan di setiap bulan Ramadan. Baik, ayah bunda Allah, hari ini kita akan belajar kembali bagaimana mendalamkan kembali, bagaimana menginstal, menghujamkan paling dalam di dalam sanubari kita. Wow, keren. Apapun musibahnya jawabannya adalah wow, keren. Mensupport dan kita belajar banyak dari film Kamawa. Semoga ayah bunda semua sudah nonton pastinya ya film Kamawa. Kalau belum, pastikan nonton segera ya film Kamawa, Keajaiban Air Mata Wanita. Ini film yang kayak berasa kita sedang seminar bersama ustadz kita, gurunda kita Ustadz Nasrullah, yang poin paling besar adalah wow keren. Ujiannya apapun kita wow keren jawabannya. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana wow keren itu bahasanya, kalau dalam tanda petik ya, itu diucapkan oleh para sahabat. Khususnya saat ini kita akan belajar saat rizkimu ditahan, dan belajar dari penjelasan dari Sayyidina Umar bin Khattab ketika kejadian itu datang kepada mereka. Apakah wow keren? Ya, tetap wow keren. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, sahabat Umar bin Khattab nanti akan menjadi khalifah kedua, pengganti baginda Rasul. Itu pertama ada Sayyidina Abu Bakar, setelah itu Sayyidina Abu Bakar digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar tidak panjang, cuma sekitar 2,5 tahun. Setelah itu nanti Sayyidina Umar bin Khattab yang menjadi khalifah selanjutnya sekitar 10 tahunan. Nah, beliau menjadi khalifah, nanti kan Rasulullah meninggal tahun ke-10 Hijriah gitu ya. Setelah itu sekitar 2,5 tahun dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baru nanti sekitar tahun ke-13 dan 14 dan seterusnya gitu kan. Itu dipimpin oleh 10 tahun kemudian dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, menariknya adalah di fase awal belum memimpin, itu kemenangan demi kemenangan diraih oleh orang-orang muslimin. Persia ditaklukkan, Masya Allah. Ini berkah melimpah. Persia itu ditaklukkan, hartanya dibawa semuanya ke kota Madinah. Melimpah ruah, Masya Allah. Tapi ternyata ketika harta itu dibawa, Masya Allah, ini saking banyaknya hartanya Kisra, itu kebayang dong. Sebuah imperium besar, sebuah kerajaan besar, ribuan tahun umurnya, ternyata ditaklukkan oleh sebuah negara kecil, negara Islam kecil, Madinah, yang baru berumur, itu kan tahun ke-14. Berarti ketika di Madinah baru 14 tahun, kebayang. Ribuan tahun dihancurkan oleh sebuah, kerajaan kecil yang baru umur belasan tahun, gitu. Hartanya maka dibawa, ghanimah perang itu dibawa semua ke kota Madinah. Nanti akan menjadi subsidi gitu kan, menjadi dibagikan untuk para rakyat gitu kan. Masya Allah, itu gemah ripah loh Cinawe. Di situ ternyata Sayyidina Umar menangis. Saya, kenapa kau menangis wahai Sayyidina Umar? Gitu kan, wahai Amirul Mukminin, aku menangis kenapa harta ini dikasihkan ke aku, dan ini bukanlah standar dari sebuah kebaikan. Banyak di antara kita berpikir bahwa hartanya melimpah, oh dikasih rezeki ini dan itu, oh Allah lagi sayang nih. Ternyata nggak gitu yang dipikirkan Sayyidina Umar. Ini pasti bukan dari standar sebuah kebaikan. Kalau ini standar sebuah kebaikan, harusnya mendapatkan harta ini bukan aku. Terus siapa? Ya Rasulullah. Sedangkan Rasul menggajal perutnya dengan batu. Itu orang paling mulia, perutnya digajal dengan batu. Kalau ini standar sebuah kebaikan, maka harusnya itu ya, yang merasakan ini Sayyidina Abu Bakar, dia lebih baik daripada diriku. Tapi kami dapati Abu Bakar itu sering melorot, izarnya itu ya, sarungnya sering melorot. Kenapa? Saking kurusnya beliau. Tapi dititipkan di aku ya Allah. Maka di situ beberapa sahabat menasihati, Abdurrahman bin menasihati, wahai Umar, maka ini rezeki dari Allah, manfaatkanlah dengan baik, bagikanlah untuk rakyatmu, untuk membahagiakan mereka. Hadza fadlun min Allah. Ini anugerah dari Allah. Maka dibagikan. Maka 13, 14, 15, 16, 17 Hijriah itu adalah masa-masa gemah ripah loh Cinawe. Dari situ nanti kita dapati beberapa riwayat ketika Sayyidina Umar memukul beberapa sahabat, perutnya dipukul. Kenapa gitu kan? Karena perutnya sudah mulai obesitas. Istighfar, astagfirullahaladzim. Maka satu di antara sunnah, wahai para bapak gitu ya, sunnahnya Rasulullah itu adalah dada ke bawah itu rata. Itu sunnah Rasul. Ini juga sunnah, nasihat buat saya pribadi, semoga bisa ya kayak Rasulullah ya, sunnah yang belum bisa saya amalkan saat ini, semoga nextnya bisa. Jadi dada Rasulullah sampai ke perut itu rata, jadi tidak ada yang maju di antara area perutnya gitu.
Sayyidina Umar kan masa-masa itu karena gemah riba Jinawi, banyak di antara sahabat itu yang perutnya maju. Aku dipukul, tuh, mahal apa ini? Mereka mengatakan, hadza fadlun min Allah. Ini anugerah dari Allah. Kata Sayyidina Umar, la bal hadza azza min Allah. Ini penyakit dari Allah. Gitu. Karena biasa orang yang seperti itu qiyamul lail nggak mudah, katanya berat badannya dan sebagainya. Itu gemah riba Jinawi dari awal tadi 13 Hijriah, 14, 15 sampai 17 Hijriah. Qadarulahnya di tahun ke-18 Hijriah, ujian yang lain datang. Tadi ujian pertama adalah ujian dalam keadaan gemah riba Jinawi. Apakah bisa bersyukur, apakah bisa tetap tawadhu gitu kan, tidak merasa diri pemilik kenikmatan, tapi merasakan diri bahwa ini adalah titipan kenikmatan. Maka menghadiri itu mereka sukses. Ya tadi ada beberapa oknum yang biasanya perlu diluruskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi ujian yang lain datang, ujian ketika keterbatasan datang tahun ke-18 19 Hijriah, Madinah dan sekitarnya terjadi paceklik besar. 2,5 tahun tidak turun hujan sama sekali. Istisqa nggak turun. Berkali-kali istisqa nggak turun hujan. 2,5 tahun. Allah pengen mengajari para sahabat ini bagaimana mereka bersabar. Jangankan Sayyidina Umar, Rasulullah saja dengan para sahabat di tahun 7, 8, 9, 10 kenabian ketika masih di Mekah, mereka saya makan daun loh, mereka saya makan tulang loh, bukan tulang, makan kulit loh, gitu ya. Untuk karena nggak ada makanan, mereka diboikot saat itu. Maka di sahabat Umar pun sama. Saat itu ya Allah, harta banyak iya, tapi nggak ada yang bisa dimakan, gitu. Maka saat itulah Masya Allah ujian demi ujian datang kepada para sahabat. Nah kondisinya seperti itu, maka orang itu pada ada yang bergotong royong. Sayyidina Utsman bin Affan itu baru di pinggiran kota Madinah, datang dari Syam gitu, dari perdagangan. Ada sekitar seribuan kafilah dagangnya gitu kan, bawa onta ribuan gitu, yang di atasnya semua bawa dagangan-dagangan. Di pinggiran kota Madinah beberapa tengkulak sudah datang. Wahai Utsman, aku tawar daganganmu 1:2. Kau beli di sana 1 dinar, aku bayar 2 dinar. Kau beli di sana 1 miliar, aku di sini bayar 2 miliar. Kata Sayyidina Utsman, enggak, ada yang menawarku lebih tinggi daripada itu. Oke, aku tambahkan, kata tengkulaknya, 1:3. Kau beli di sana 1 miliar, aku bayar di sini 3 miliar. Gitu. Semua kelipatan 3. Kata Sayyidina Utsman, enggak, ada yang menawarku lebih tinggi. Ya udah 1:5 deh. Enggak, ada yang menawarku lebih tinggi. Ya sudah, ini terakhir, 1:7. Itu Masya Allah, 700% keuntunganmu. Kamu nggak perlu repot-repot jualan. Aku yang jualan. Kata Sayyidina Utsman, enggak, ada yang menawarku lebih mahal daripada itu. Siapa yang menawarmu lebih mahal daripada itu? Maka Sayyidina Utsman mengatakan, Allah. Hah? Maksudmu gimana? Ya, aku akan bagikan harta ini semuanya, perdagangan ini, yang membayar adalah Allah. Aku sedekahkan semuanya untuk Allah. Allah kalau udah ngasih minimal saja, minimal gitu kan, itu 10 kali lipat. Tapi maksimalnya bisa angka 700 sampai ribuan kali lipat, yang unlimited. Terserah aku ingin melipatkan dengan mana. Maka setelah itu harta itu dibagikan. Tapi karena kebutuhannya banyak, ya sudah, itu nggak bertahan lama. Masih sangat kelaparan mereka. Dan disitulah Masya Allah, satu di antara sahabat ada yang syahid, gitu kan, anak-anak kecil yang meninggal, gitu ya. Kakek-kakek yang dalam keadaan keterbatasan makanan, itu Masya Allah mereka nggak punya makanan, mereka juga meninggal. Banyak sekali yang meninggal saat itu. Sayyidina Umar yang berubah wajahnya dari biasanya agak cerah, gitu kan, itu menjadi kekuning-kuningan dan agak gelap, gitu. Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak makan kecuali menggunakan roti kering dan minyak zaitun. Gak makan daging sama sekali. Pernah suatu ketika beliau diberikan makanan daging dan tidak dimakan sama sekali. Kenapa? Beliau tahu tidak semua rakyatnya bisa makan itu. Maka 2,5 tahun itu Masya Allah itu turun sekali berat badannya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, dalam perjalanannya di situ dia dapati beliau nangis Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Allah, jangan musnahkan umat Muhammad ini, umat Nabi Muhammad. Ketika aku menjadi seorang pemimpin di antara mereka, selamatkan mereka. Beliau sedih sekali dengan rakyatnya, mikirin gimana rakyat ini tersolusikan. Maka satu di antara pertolongan yang bisa dilakukan adalah gubernur Syam, gubernur Mesir, semua gubernur-gubernur yang areanya tidak kena paceklik itu diminta untuk pengiringan bala bantuan. Ada ribuan onta dan sebagainya datang. Alhamdulillah, meringankan beban yang ada, gitu kan. Tapi persoalan belum selesai. Tapi di situ ada sebuah komentar menarik dari siapa? Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan, barokah ya Amirul Mukminin. Berkah ya Amirul Mukminin. Di situ sahabat Umar marah. Barokah, berkah gitu kan. Abdurrahman, wayah, celakalah kau ya Abdurrahman. Musibah sebesar ini kau katakan berkah. Dari mana berkahnya? Ini musibah, ini tidak ada keberkahan di dalamnya. Dari mana kau bisa mengatakan ini penuh dengan keberkahan?
Wah, maka Amirul Mukminin pahamina, andai saja musibah ini terjadi di masa jahiliyah, maka orang Arab akan musnah. Gak ada satupun orang Arab tersisa. Mereka saling bunuh satu sama lain untuk memperebutkan satu bulir gandum. Ada satu bulir gandum untuk aku. Celep-celep. Mereka rela bunuh saudara-saudaranya. Tapi ini di masa ketika aku jadi khalifah. Tuh lihatin, ada anak bin Qais. Dia lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Dia bawa air. Untuk apa? Memberikan minum di antara sahabat-sahabatnya. Dan dia menangis berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong jangan marah kepadaku ya Allah. Karena satu di antara hamba-hambamu ini masih kelaparan ya Allah. Aku gak punya makanan lagi, yang aku bisa adalah air ya Allah. Mereka masih mempertimbangkan, mereka masih mengutamakan orang lain daripada dirinya. Maka di sini Masya Allah itu berkah. Karena engkau pemimpinnya. Andai saja dalam hatimu ada ketamakan, mereka akan saling bunuh satu sama lain untuk apa? Memperebutkan makanan. Tapi engkau pemimpinnya, wahai Umar bin Khattab, berkah wahai Amirul Mukminin. Masya Allah, pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Rakyat akan belajar banyak dari pemimpinnya. Maka di situ Masya Allah, musibah datang, iya. Tapi kesulitan di antara para sahabat semakin kuat. Bahasanya ada momen di mana Sayyidina Utsman bin Affan menjadi orang paling kaya. Kalau saat itu mungkin sudah ada majalah Forbes gitu kan, orang paling kaya sedunia. Itu langsung bisa melejit, bahkan tidak bisa disusul oleh yang lain, sahabat Utsman. Kenapa? Satu ontanya gitu kan, yang 1 miliar itu bisa dibayar dengan sampai 700 kelipatannya sampai 700%. Dan beliau tidak mengambil momentum itu, malah dibagiin sedekah. Beliau sangat berempati dengan yang lain yang malu kalau misalkan kaya sendirian. Beliau bagikan untuk rakyat, bagi para sahabat-sahabat. Masya Allah. Ada yang kaya seperti sahabat Utsman, ada yang bahasanya dia pas-pasan seperti anak bin Qais. Mereka saling tolong-menolong satu sama lain, mensupport sahabat-sahabatnya. Dan di situ konsolidasi ta'akhi di antara para sahabat semakin kuat. Konsolidasi antara rakyat semakin kuat. Ternyata keberkahan itu tidak hanya dari mana? Dari ketika kelapangan rezeki, bahkan ketika keterbatasan rezeki, ketika disikapi dengan baik, ya Allah, keberkahan juga akan hadir. Maka yang Bunda Rahimahullah, hadirkanlah. Setiap ujian datang pasti ada hikmahnya, gitu ya. Maka kita dapati, Masya Allah, ada loh, gitu kan, kita ada sebuah quotes yang menarik sekali. Ada video, ada foto, satu limosin gitu kan, mobil yang panjang sekali gitu kan, di dalamnya ada seorang bapak-bapak dibuka jendela, dia merasakan kesepian. Limosin itu masuk 10 orang pun masuk insya Allah gitu kan, dan begitu mewah luar biasa. Tapi dia ngeliatin ada seorang bapak-bapak dan keluarganya, mobilnya kecil 4-4-an gitu kan, tapi mereka bahagia. Ya, maksudnya adalah tidak tentang jumlah harga nominal dari kendaraannya tadi, tapi kebahagiaannya hadir dalam keluarga itu Masya Allah. Saya sering liatin gitu, ada yang naik motor gitu kan, kayak kami bahagia banget, satu motor 6 orang gitu kan. Bahagia kehadirannya adalah ya kita bahagia dalam keadaan nikmat banyak, alhamdulillah. Ketika nikmat sedang di awal terbatasi juga sama, alhamdulillah. Allah gantikan dengan nikmatan yang lain, itu kekeratan, kekerabatan, kesolidan antara satu dengan yang lainnya. Maka apapun yang terjadi, yuk kita harus berdoa sama Allah. Pasti Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik di belakang itu semuanya. Maka di puasa Ramadan ini kita juga merasakan, mau sekaya apapun Bapak Ibu, bisa makan sekali makan 1 piring 10 juta juga misalkan itu bisa, misalkan. Tapi kalau udah puasa Ramadan sama, kita semuanya lapar dengan kelaparan yang sama. Kenikmatan adalah minum 1 teguk air, itu sama. Biasanya 1 teguk air yang nilainya 1.000 atau 2.000 berak gitu kan, itu juga sama dirasakan. Pas minum, yang duafa juga minum air, yang akhirnya juga, yang kaya-kaya juga minum air yang sama pas berbuka. Dan sebentar lagi kita akan berbuka. Selamat menikmati berbukanya, dan inilah kebahagiaan yang Allah tanamkan dalam diri kita semuanya. Maka selamat mengambil hikmah dari bulan suci Ramadan. Dari kita kaya atau misalkan belum kaya, kita kelapangan ataupun keterbatasan, kita tetap berprasangka baik kepada Allah. Apapun ujiannya, wow, keren. Salam satu sama dan terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.